Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, juga selamat malam untuk teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi tutorial cara membuat tas rajut, di mana tas rajut ini bagian alasnya berbentuk bulat dan memakai tali seperti ini. Adapun bahan yang saya pakai di sini bahan benang, ukuran belinya lebih besar, dan jarum HP nomor 4. Caranya sangat mudah dan semoga video ini bisa bermanfaat dan teman-teman bisa mencobanya. Terima kasih. Kita akan membuat tali pertama-tama buat 3 rantai. Setelah 3 rantai, untuk buat tusuk di rantai yang kedua, kemudian pada rantai yang pertama buat yang sama, tusuk seperti itu. Jadi di sini ada 3 serat, 1, 2, 3. Lanjutkan dengan mengeluarkan jarum. Yang tersisa 1, kait benang, ditarik, berpindah ke serat yang di tengah, jarum ditusuk di serat yang di tengah, kait benang dikeluarkan, kemudian jarum ditusuk di yang paling ujung, di kait benang dan dikeluarkan. Jadi selalu diingat yang tersisa nih, yang ada 3 serat seperti ini. Keluarkan jarum, yang tersisa 1, di kait benang. Jangan lupa posisi jempol ini mau menekan agar benangnya tidak bergeser. Kait jarum dikeluarkan, lanjutkan dengan tusuk pada bagian yang tengah ini, serat tengah. Kait benang dikeluarkan, berpindah ke yang paling ujung, ditusuk yang bagian ujung, kait benang dikeluarkan. Sama, ini tersisa 3, yang ada 3 serat, jarum dikeluarkan, sisa 1 ini, kait benang dikeluarkan, berpindah ke yang bagian tengah, tusuk jarum, kait benang dikeluarkan, pada bagian ujung ditusuk jarum, kait benang dikeluarkan. Lanjutkan dengan keluarkan jarum, biarkan tersisa 1, kait benang dikeluarkan, bagian di tengah tusuk jarum, kait benang dikeluarkan, yang ujung ditusuk jarumnya, kait benang dan dikeluarkan. Jadi langkah-langkahnya seperti ini teman-teman. Jadi selalu diingat, terdiri dari 3 serat ini. Langkah-langkahnya, dikeluarkan jarum, tersisa 1 bagian, jangan lupa ditekan dengan jempol agar tidak bergeser. Jadi tersisa 1 ini, jempolnya ditekan, di kait benang, dikeluarkan, pindah ke bagian tengah, ditusuk jarum, kait benang dikeluarkan, yang ujung ditusuk jarum, kait benang dikeluarkan. Jadi teman-teman tinggal melanjutkan sampai dengan panjang tali yang dibutuhkan. Jadi kira-kira panjang tali dan yang ke samping, jadi panjangnya dikira-kira aja, jadi ada 2 tali, dijadikan 1 nantinya, kemudian akan menyamping kiri dan kanan. Setelah membuat tali dikira-kira panjang, dikira-kira saja panjangnya untuk tali ini. Selanjutnya
Kita kait benang dan ini ditarik sekaligus. Ditarik sekaligus, dikeluarkan benangnya. Benangnya dibuat yang lebih panjang untuk nanti dijahit kepada bagian ujung sebelahnya. Jadi diputus benangnya, dibuat agak panjangan dikit untuk disambungkan atau dijahitkan pada bagian ujung ini nanti. Yang pertama-tama buat magic ring, dilanjutkan dengan membuat 2 rantai sebagai pondasi. Setelah 2 rantai sebagai pondasi, untuk magic ring ini diisi dengan 8 DC. Setelah mengisi magic ring dengan 8 DC, lanjutkan dengan tusuk slip stitch pada rantai 2 pondasi. Untuk benang yang ini bisa ditarik, lanjutkan dengan mengikat seperti ini agar tidak bergeser. Setelah mengikat, bisa dikuatkan dengan jarum dan disisipkan di antara benang-benang. Setelah tusuk slip stitch, buat 2 rantai sebagai pondasi. Lanjutkan untuk tiap-tiap lubang DC diisi dengan 2 DC. Jadi di setiap lubang DC yang di bawah, teman-teman dilanjutkan dengan mengisi setiap lubangnya dengan 2 DC. Setelah di setiap lubang diisi dengan 2 DC, lanjutkan dengan tusuk slip stitch rantai 2 pondasi. Pada baris ini, buat 2 rantai. Di lubang yang sama diisi dengan 2 DC. Pada lubang sebelahnya diisi dengan 1 DC. Lubang sebelahnya diisi dengan 2 DC. Lubang sebelahnya diisi dengan 1 DC. Jadi baris ini caranya 2121, artinya satu lubang pertama diisi dengan 2 DC, satu lubang sebelahnya diisi dengan 1 DC. Jadi teman-teman bisa mengerjakan sampai selesai untuk baris ini. Setelah mengisi 2121 di setiap lubang, lanjutkan dengan tusuk slip stitch rantai 2 pondasi. Untuk baris yang ini, baris yang sekarang ini, buat 2 rantai sebagai pondasi. Masih dalam lubang yang sama diisi 2 DC. Pada lubang sebelahnya diisi dengan 1 DC. Lubang sebelahnya diisi dengan 1 DC. Pada lubang sebelahnya diisi dengan 2 DC. Lubang sebelahnya diisi dengan 1 DC. Lubang sebelahnya diisi 1 DC. Lubang sebelahnya diisi dengan 2 DC. Jadi baris ini 2111. Jadi 2 DC, lubang sebelahnya 1 DC, lubang sebelahnya 1 DC. Jadi teman-teman lanjutkan sampai baris ini selesai. Selesai baris ini, tusuk slip stitch rantai 2 pondasi. Lanjutkan dengan 2 rantai. Di lubang yang sama diisi dengan 2 DC. Lubang sebelahnya diisi 1 DC.
lubang sebelahnya diisi 1 DC, lubang sebelahnya diisi 1 DC. Jadi ada 3 kali 1 DC, atau dibuat 1 DC sebanyak 3 kali. Lubang sebelahnya 2 DC, pada lubang sebelahnya 1 DC, lubang sebelahnya 1 DC, lubang sebelahnya 1 DC. Jadi teman-teman, langkah-langkah bisa seperti ini: 2 DC, 1 DC, 1 DC, 1 DC, dapat dikerjakan sampai baris ini selesai. Setelah baris ini selesai, teman-teman bisa melanjutkan sampai yang terakhir 2 DC dan 1 DC sebanyak 8 kali. Jadi yang terakhir dari alas ini buat 2 DC, kemudian 1 DC sebanyak 8 kali. Jadi teman-teman bisa lanjutkan sampai selesai di 2 DC, 1 DC sebanyak 8 kali. Sampai di sini setelah membuat 2 DC plus 1 DC sebanyak 8 kali, dilanjutkan dengan membuat 2 rantai. Kemudian kita akan melakukan tusuk DC keliling, tapi diambil pada bagian sisi yang bagian sini. Jadi setiap lubang bagian yang ini ditusuk DC, dibuat keliling. Jadi setelah 2 rantai, buat tusuk DC, tusuk DC, tusuk DC, tusuk DC. Setelah membuat DC keliling, sekarang buat motifnya, diawalin dengan rantai 2. Setelah rantai 2, skip 2, 1, 2, di lubang ketiga buat DC dari depan, DC yang dikait dari depan. Kemudian yang di skip tadi buat DC biasa dari belakang. Jadi 2 DC dari belakang dan 2 DC yang dikait di depan. Lanjutkan dengan skip 2, 1, 2, 1, 2, di lubang ketiga buat DC biasa, sebelahnya DC biasa. Dilanjutkan dengan DC yang dikait dari depan lubang yang di skip tadi. Bagian yang di skip tadi dibuat DC 1, DC yang dikait dari depan, 2. Jadi hasilnya seperti ini. Lanjutkan dengan skip 2, 1, 2, lubang yang ketiga buat DC yang dikait dari depan, bagian sebelahnya DC yang dikait dari depan. Untuk bagian yang di skip dibuat DC biasa dari belakang. Ditahan seperti ini biar lebih gampang. Kemudian yang sebelahnya buat DC biasa dari belakang juga, jadi ada 2 DC. Lanjutkan dengan skip 2, 1, 2, di lubang yang ketiga buat DC biasa, di lubang sebelahnya buat DC biasa. Lubang yang di skip tadi dibuat DC yang dikait dari depan. Di sebelahnya juga DC yang dikait dari depan. Jadi udah dapat 2 seperti ini teman-teman. Sekarang kita skip lagi.
skip 2, 1, 2 di lubang ketiga buat DC, 1, 2 di lubang ketiga buat DC, dikait dari depan, sebelahnya juga DC yang dikait dari depan. Untuk yang di skip tadi buat DC biasa dari belakang. Ini dipegang gini biar gampang. Lanjutkan dengan skip 3, skip 2, 1, 2 di lubang ketiga buat DC biasa. Lubang sebelahnya DC biasa. Lubang sebelahnya dibuat yang di skip tadi dibuat DC yang dikait. Sebelahnya DC yang dikait. Jadi teman-teman untuk baris ini langkah-langkahnya seperti ini. Jadi kalau untuk memudahkan mengingat, yang dikait nanti ini seperti ini akan bentuknya seperti V. Jadi seperti ini yang dikait. Silakan teman-teman lanjutkan sampai selesai. Tusuk slip stitch. Dilanjutkan dengan membuat 2 rantai sebagai pondasi. Untuk DC yang dikait untuk baris ini sama ngikutin yang di bawah. Sebelahnya buat DC yang dikait juga. Untuk bagian tengahnya kita buat 4 DC. 4 DC biasa. Bagian tengah sudah dibuat 4 DC. Berikutnya buat 4 DC yang dikait, 2 DC yang dikait. Jadi ngikutin aja yang bagian bawahnya untuk kaitannya. Sebelahnya sama, buat DC yang dikait ini. Sebelahnya juga DC yang dikait. Untuk bagian tengah buat 4 DC. 4 DC biasa. Berikutnya ngikutin yang bawah, 2 DC yang dikait. Sebelahnya ngikutin yang bawah, 2 DC yang dikait. Untuk bagian tengah buat 4 DC biasa. Lanjutkan dengan 2 DC yang dikait. Jadi teman-teman untuk baris ini ngikutin yang dikait, ngikutin aja sama, hanya bagian tengah dibuat 4 DC biasa. Jadi langkah-langkahnya seperti ini teman-teman. Teman-teman bisa lanjutkan sampai baris ini selesai. Setelah tusuk slip stitch, kemudian buat 2 rantai sebagai pondasi, skip 2, skip DC yang dikait. Lanjutkan dengan membuat 2 DC biasa, 1 DC, sebelahnya 1 DC, kemudian kita buat DC yang dikait di skip tadi, dibuat DC yang dikait, 1, kemudian sebelahnya dikait juga 2.
skip 2, 1, 2, di DC yang dikait, buat kembali DC yang dikait, sebelahnya juga DC yang dikait, buat DC biasa yang di skip dari belakang, lanjutkan dengan skip 2, 1, 2 pada lubang ketiga buat DC biasa, sebelahnya DC biasa, dilanjutkan dengan yang di skip tadi buat DC dikait, ngikutin yang di bawah aja, sebelahnya juga DC yang dikait, ngikutin yang di bawah, skip 2, 1, 2 pada DC yang dikait, buat DC yang dikait, 1, sebelahnya juga DC yang dikait, 2, yang di skip tadi buat DC biasa dari belakang, 1, sebelahnya juga DC biasa dari belakang, 2. Jadi teman-teman, pada baris ini langkah-langkahnya seperti ini. Setelah menyelesaikan baris ini, lanjutkan dengan tusuk slip stitch pada rantai 2 pondasi. Buat 2 rantai, lubang yang sama buat DC biasa, sebelahnya DC biasa. Untuk DC yang dikait bawah, sekarang bagian atas baris ini sama buat DC yang dikait, 1, sebelahnya 2, sebelahnya 3, sebelahnya 4. Jadi ada 4 DC yang dikait. Lanjutkan dengan membuat 4 DC biasa, 4 DC biasa, 1, 2, 3, 4. Udah mau sampai bagian penghujung, sebelumnya diisi dengan 2 DC. Sekarang lanjutkan dengan 2 DC. Setelah membuat 2 DC, buat tusuk slip stitch pada rantai 2 pondasi. Sekarang buat rantai 2 sebagai pondasi. Ini skip 2, 1, 2, lubang ketiga buat 1, 2, yang di skip dari belakang buat DC. Skip 2, 1, 2, lanjutkan dengan DC, DC lagi, dan kait DC dari depan.
Jadi langkah-langkahnya teman-teman bisa ngikutin yang baris pertama dari motif. Teman-teman bisa melanjutkan sampai beberapa baris ke atas. Jadi teman-teman, hasilnya seperti ini. Di sini saya membuat 4 bagian motif nih, 1, 2, 3, 4. Bila teman-teman menginginkan lebih, teman-teman bisa melanjutkan lagi. Selanjutnya, setelah membuat motif seperti ini, dilanjutkan dengan membuat tusuk slip stitch pada rantai 2 pondasi, rantai 1, buat tusuk SC. Jadi teman-teman, setelah membuat motif ini dilanjutkan dengan membuat tusuk SC keliling, dapat dilakukan beberapa baris ke atas. Jadi di sini setiap lubang akan diisi dengan tusuk SC. Nanti diselesaikan setelah baris tusuk SC ini, tusuk slip stitch rantai 1, lanjutkan buat SC sampai beberapa baris. Setelah membuat 4 baris dari tusuk SC, sekarang kita akan membuat lubang tempat masuknya tali. Jadi yang pertama kita taskan dulu tasnya. Setelah mendapatkan posisi yang pas, yang sama, bagian kiri dan bagian kanan sudah sama, kemudian kita tempatkan bagian penanda pada tengah-tengah dari pinggir tas ini. Seperti ini, kita pasangkan di bagian tengah, diberi tanda. Demikian juga di bagian tengah pinggir diberi tanda. Setelah itu kita akan membuat atau mencari bagian tengah-tengah dari badan tas ini. Jadi caranya disatukan aja seperti ini, bagian tengah pinggir tadi disatukan seperti ini dan didapatkan nih bagian tengah di sini. Di sini kita bisa menandakan di bagian tengah dari badan tas, di sini tempatnya kita ditandain. Kemudian pada sisi sebelahnya kita tandain juga di bagian tengah dari badan tas ini. Jadi sekarang sudah selesai bagian tengah pinggir dan bagian tengah dari tengah-tengah tas ini. Hasilnya seperti ini. Sekarang kita nanti akan membuat lipatan. Ini tadi bagian tengah dari pinggir tas, nanti kita akan melipat dikira-kira saja seperti ini. Nanti lipatannya bentuknya seperti ini. Jadi saya akan bergeser dari tengah pinggir ini kira-kira 8 lubang SC. Jadi 1, 2, jadi setelah tanda ini kira-kira 8 lubang SC. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Setelah tandanya 8, setelah 8 SC diberi tanda. Seperti ini. Demikian juga untuk bagian sisi yang sebelah sini. Kita bergeser 8 juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Setelah bergeser 8 diberi tanda juga.
sama seperti bagian ini, ditandain. Jadi seperti ini teman-teman, bagian pinggir, ini pinggir tengahnya, ini pinggir bagian depan, ini pinggir bagian belakang. Nah, setelah ini kita akan menempatkan posisi dari tali. Jadi ini tengah badan tas, ini lipatannya nanti seperti ini. Seperti gini, sekarang ditempatkan, kira-kira bagian talinya ditempatkan seperti di sini. Misalnya bergeser di sini 13 dari pinggir ini, bergeser 13. Satu, ini kira-kira aja teman-teman bisa lebih atau kurang dari ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nah, tempatnya di sini 13, kita bisa menandakan dengan tali ini. Benang ini, menandakan dengan benang ini. Nah, nanti di sini adalah tempat dari talinya. Demikian juga untuk bagian belakangnya. Lakukan cara yang sama. Kalau di depan tadi bergeser 13 dari sebelah sini, sekarang yang belakang juga sama, harus sama, jadi 13. Jadi ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Jadi tempatnya di sini diberi tanda juga. Nah, seperti ini teman-teman. Untuk bagian sini, teman-teman bisa melakukan cara yang sama seperti pada bagian sisi sebelah sini. Setelah diberi tanda, sudah pasang penanda. Demikian juga untuk bagian tengah dari badan tas ini bisa dilepas. Yang bagian belakang juga, bagian tengah badan tas dilepas saja. Yang bagian pinggir di sini juga, pinggir tas ini, tengah pinggir tas bisa dilepas juga, dicopot. Kita lanjutkan dengan membuat tusuk SC lagi. Jadi rantai 1 sebagai pondasi, untuk tiap-tiap lubang SC diisi dengan SC. Sudah sampai di sini. Sebelum tanda ini, tali ini, benang ini, buat satu rantai yang ditanda, di skip aja. Pada lubang sebelahnya buat tusuk SC. Kalau teman-teman ingin lebih besar lubangnya, bisa teman-teman skip 2, rantai 2, pada lubang berikutnya buat tusuk SC. Kalau untuk skip 1, tanda ini jangan dilepas dulu, biar nanti tidak bingung letak skip tadi di mana. Jadi biarkan aja dulu tandanya, tapi kalau skip 2 nggak apa-apa, bisa dilepas benangnya. Di setiap lubang diisi dengan tusuk SC.
Dari sini sebelum tanda buat TC, lanjutkan dengan satu rantai yang ditandain di skip pada lubang berikutnya buat satu SC. Jadi caranya sama, teman-teman bisa lanjutkan sampai selesai untuk baris ini. Pada rantai satu pondasi, lanjutkan dengan satu rantai buat tusuk SC. Jadi setelah ini teman-teman bisa menyelesaikan membuat kira-kira 3 baris tusuk SC, dan bagian tanda yang diberi tanda ini jangan dilepas dulu biar tidak keliru nanti atau tidak mencari-cari di mana lubang untuk masuknya tali. Jadi setelah ini buat tusuk SC pada lubang rantai diisi dengan SC, lanjutkan sampai selesai tusuk slip stitch dan buat 2 baris lagi ke atas. Jadi setelah dari ini 3 baris, selesai baris ini lanjutkan dengan 2 tusuk SC 2 baris. Jadi teman-teman setelah membuat 3 baris tusuk SC, dilanjutkan dengan menutup, mengakhiri dengan tusuk slip stitch dan sisa-sisa benang disisipkan di antara benang-benang. Jadi hasilnya seperti ini. Sekarang kita akan memasang tali. Caranya ini bagian tali kita akan mengambil dari samping ini kan ada yang dari samping ini 1, 2 ini kita masukin dari sini, dari dalam keluar. Jadi ini ujung tali kita tusuk di bagian yang ada tanda benang ini. Kemudian berpindah atau masukin ke bagian yang ini dari dalam sini jarumnya. Kemudian yang ini pindah ditusuk pada bagian yang diberi tanda ini, tanda benang. Yang ini untuk tali. Di sini teman-teman jarak yang lebih luas nih. Ini tempat tali. Tarik aja, lanjutkan ke menusuk pada bagian ini. Jadi caranya dari luar ke dalam, dalam keluar. Teman-teman lanjutkan aja di tempat talinya. Sekarang ini masukin ke sini, dari sini tusuk. Jadi lubangnya yang ada tanda ini dikeluarkan, dimasukin tali dari bagian ini. Jadi teman-teman ini talinya sudah dipasang seperti gini. Kemudian sambungan talinya ini nanti tinggal dijahit biasa, yang kuat pakai jarum. Jadi disatukan seperti ini pakai jarum dijahit yang kuat. Disatukan. Ini teman-teman cara membuat tas seperti ini sudah selesai dan hasilnya
teman-teman bisa mencobanya, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah diikuti. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan dan ada kata-kata yang salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.